warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Syifaulia. Saya ingin menjawab pertanyaan magang hari keempat. Itu pada nomor 1, bagian A, pengamatan terhadap motivator. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Yaitu motivator menyapa murid dengan ramah, senyum, menyebutkan nama anaknya, terus serta memberikan sapaan positif. Nomor 2, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview? Yaitu berupa salam, terus nyanyian doa pagi, terus dialog ringan yang menyenangkan dengan anak. Nomor 3, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Yaitu motivator harus bersikap hangat, sabar, menggunakan intonasi yang lembut, terus dan penuh semangat. Nomor 4, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Yaitu dengan pertanyaan sederhana, terus bahasa yang positif dan memberikan kesempatan kepada anak untuk menjawab. Bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Yaitu memberikan rewardnya tuh seperti bagus, pintar, dan tepuk tangan. Kapan motivator memberi reward atau motivasi kepada anak? Yaitu setiap 5 menit sekali motivator memberikan reward kepada anak. Nomor 7, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Yaitu motivator berpenampilan rapi, ekspresif, ceria, dan selalu menunjukkan sikap positif. Nomor 8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Yaitu memvariasikan dengan nyanyian, terus berdialog, dan bermain kegiatan baca-bacaan. Nomor 9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Motivator mengarahkan dan membimbing anak bermain baca-bacaan secara bertahap. Bagian B, pengamatan terhadap murid. Nomor 1, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Yaitu murid terlihat ceria, antusias, aktif, bernyanyi, serta berdialog dengan motivator. Nomor 2, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak semangat selama kegiatan Bimba? Tidak ada murid yang terlihat murung. Sebagian murid itu ada yang pasif, tapi tetap dibimbing dengan sabar. Nomor 3, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Murid terlihat fokus, senang, dan berusaha mengikuti kegiatan baca-bacaan dan modul. Nomor 4, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Sebagian murid mau dan senang mengikuti kegiatan yang diberikan oleh motivator. Nomor 5,
Apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ada. Murid yang membutuhkan bantuan namun tetap mau mencoba dengan bimbingan motivator. Pertanyaan nomor 6, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Yaitu setiap murid mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang aktif, ada yang pendiam, namun semuanya di sini diberi kesempatan untuk berkembang. Pertanyaan bagian C, pengamatan terhadap suasana kelas. Nomor 1, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Yaitu suasana kelas kondusif, nyaman, menyenangkan. Nomor 2, apakah ada paksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jawabannya tidak ditemukan paksaan maupun kekerasan. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan motivasi dan kasih sayang. Menjawab pertanyaan bagian D, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Nomor 1, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yang dilakukan oleh motivator dan murid yaitu berupa salam, nyanyian dan doa, dan berdialog ringan dalam kelas. Nomor 2, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yaitu selama kegiatan inti, motivator dan murid bermain kegiatan baca-bacaan dan bermain kegiatan menulis dan modul berhitung. Nomor 3, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti, yaitu dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Nomor 4, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Yang dilakukan oleh motivator dan murid kegiatan penutup itu membaca doa, evaluasi selama pembelajaran dengan bermain kegiatan baca-bacaan, setelahnya salam dan pulang. Nomor 5, berapa lama durasi kegiatan bimbel interview yang diterapkan oleh motivator? Yaitu kegiatan bimbel interview itu selama 40 menit. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.